Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Guswaluyo dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi Ilmu Hukum semester 2, kelas reguler dengan NIM 1908111011. Jadi, seperti ini. Kami ada tugas dari dosen MK Kewarganegaraan tentang bagaimana penanganan COVID-19 ini, apakah melanggar hak asasi manusia dan kaitkan dengan khususnya dengan jenazah COVID-19 yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Jadi seperti ini. Menurut Ketua Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan itu sudah menjelaskan bahwa setiap kesehatan yang ada di sebuah negara itu dilindungi oleh HAM, oleh hak asasi manusia. Makanya setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang tersendiri. Jadi kalau misal banyak kasus jenazah yang ditolak oleh masyarakat itu sudah melanggar hak asasi manusia. Karena di situ sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Komnas HAM, Undang-Undang HAM. Di situ dijelaskan bahwa kesehatan warganya itu memiliki tanggung jawab sebuah negara. Ini nggak baca itu nanti di undang-undangnya kalau saya salah. Karena Indonesia itu menganut istilah yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Makanya kita ini negara hukum, harusnya jangan menolak jenazah pasien COVID-19. Itu belum tentu yang baik dari positif, yang ODP atau PDP. Nah, yang kedua terkait dengan penanggulangan COVID-19. Menurut saya pemerintah pusat sekarang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin dengan dikeluarkannya Perpu tentang penanganan COVID-19, karena ini bencana wabah nasional dan hampir di seluruh dunia. Makanya pemerintah menghimbau kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten lainnya untuk melakukan karantina wilayah, tetapi sesuai dengan legalitas dan sesuai dengan izin dari tim gugus tugas dan dari Komnas HAM. Itu. Yang ketiga itu soal pengucilan atau dikesampingkan yang masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Jadi seperti ini. Ada di sebuah daerah itu masyarakat mengkucilkan pasien ODP dan PDP COVID-19. Kalau menurut saya di situ kita sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan kita dan sudah tidak memiliki rasa kepedulian kita terhadap warganya. Makanya saran saya, tingkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap warga sekitar. Jaga jarak perlu, tapi kalau kita mengucilkan yang namanya ODP dan PDP pasien positif COVID-19 itu, maka kita sudah hilang rasa nasionalisme kita terhadap negara kita sendiri. Itu. Jadi menurut saya janganlah kita mengambil stigma negatif terhadap orang-orang yang terkena dampak COVID-19, karena mereka butuh yang namanya semangat dari kita yang sehat. Kalau kita tidak menyemangati yang terkena penyakit tersebut, maka dia tidak akan bisa sehat dengan bantuan kita. Nah itu dan terusnya itu banyak akibat wabah corona ini, banyak perusahaan yang mem-PHK seluruh karyawannya karena sistem ekonomi kita sedang turun drastis, hampir 0,5 pertumbuhan diperkirakan
menurut IMF tahun sekarang Indonesia dari 5% sampai 0,5%. Makanya banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Nah, di sini pemerintah langsung bekerja dengan Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Di situ pemerintah pusat langsung mengeluarkan tindakan, yaitu dengan melakukan kartu prakerja bagi para pekerja yang di PHK dan yang belum mempunyai pekerjaan. Di situ sudah ada kartu prakerja dengan syarat-syarat tertentunya itu, dan mengikuti pelatihan yang ada di kartu prakerja sesuai dengan skill dan kemampuannya. Nah, di situ juga sudah terlihat bahwa pemerintah sudah bekerja dengan baik sesuai dengan anjuran dari Komnas HAM. Jadi pemerintah sudah membuat Perpu dan melakukan kajian tentang keberlangsungan suatu negara itu dilihat dari asas konstitusional yang ada di negara Indonesia. Itu makanya jika kita sebagai warga negara yang baik atau good citizen, maka kita harus saling bergotong royong sesuai dengan Presiden Jokowi yang kemarin bilang bahwa pemerintah pusat itu tidak bisa bekerja sendirian, harus dibantu oleh masyarakat dan warga di seluruh Nusantara ini. Makanya Pak Jokowi berpesan agar mengikuti anjuran pemerintah dari sekarang, karena jika tidak mengikuti anjuran pemerintah maka Anda telah melanggar hak asasi manusia tersebut. Memang bebas, maksudnya dihentikan pergerakan manusia tersebut, tetapi itu sudah terdapat usulan dari Komnas HAM juga. Jadi itu buat kebaikan kita bersama semua dan untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia ini. Jadi kesimpulannya gini, jika Anda sebagai warga negara yang baik atau good citizen, maka saran saya Anda ikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker jika keluar rumah secara darurat, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 1,5 meter, dan ikuti anjuran pemerintah daerah kalian. Karena jika pemerintah pusat saja yang mengatur, mereka akan kewalahan. Maka kita semua warga Indonesia harus mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, jangan tolak jenazah pasien COVID, mau itu ODP, PDP atau positif. Karena apa? Karena jika kita menolak jenazah pasien COVID, itu sudah melanggar hak asasi manusia untuk tinggal di situ. Keluarganya bagaimana nasib keluarganya? Apakah keluarganya akan dikecilkan? Seperti itu. Jika kita keluarga yang baik, mohon untuk jangan mengucilkan para keluarga yang terdampak anggota keluarganya mengalami COVID-19. Karena mereka semua butuh dorongan dari kita yang orang-orang sehat seperti kita, dorongan sebagai semangat untuk kesehatan diri mereka. Jadi intinya kita harus saling membantu, saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling bahu membahu dalam menangani wabah COVID-19 ini. Karena setiap musibah itu pasti akan bisa diselesaikan jika kita saling bergotong royong. Dan jika kita cinta terhadap negara Republik Indonesia, maka kita seharusnya ikuti anjuran pemerintah. Kalau Anda tidak mengikuti anjuran pemerintah, Anda bukan warga negara Indonesia dan Anda tidak memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.